Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fayaqulullahu ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Saifuddin Zain, Kiai Haji Zaini Salihin, Kiai Haji Sufyan Ats-Tsauri, Al-Habib Luqman Al-Idrus, Al-Ustadz Syarif, Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, matta'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dunya wal akhirah, amin. Para jamaah sekalian, kalau antum pernah pergi haji umrah, insyaallah berangkat ya, insyaallah ya, itu di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertulis sebuah bait syair yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi. Siapa tadi yang nyusun? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi, sahibir ratib. Itu tertera di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatiin gak lagi haji umrah? Itu ada tulisan. Itu tulisan yang nyusun adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi. Siapa Ba'alawi ini? Ba'alawi adalah dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sekarang ada orang yang nggak percaya Ba'alawi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah, kan begitu ya? Begitu nggak? Dibilang Ba'alawi bukan dzurriyyahnya Rasulullah, padahal ijma' ulama. Kalau dibilang ijma' ulama berarti konsensus ulama. Kalau dibilang ulama, semua madhab, dari madhab Al-Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, ijma' semua sepakat bahwasanya Ba'alawi adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'alawi adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pernah main burung, ada burung apa namanya tuh? Ocean. Dibilang ini burung masih keturunannya burungnya Gajah Mada. Itu orang percaya tuh. Dibilang burung ini masih keturunan burungnya apa? Gajah Mada. Emang ente kenal Gajah Mada? Gajah Bengkak kenal kali ya? Orang yakin ada burung yang termasuk keturunan dari burungnya Gajah Mada. Begitu yakin dia. Kalau ada orang yang bilang bukan, dia marah-marah. Orang saya tahu itu burung benar keturunannya burung Gajah Mada. Ini manusia Ba'alawi, manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dibatalkan nasabnya oleh satu orang yang bukan ahli nasab. Ente perlu tahu, zaman sekarang yang bukan ahlinya bicara tentang agama, itu yang membatalkan bukan an-nasabah, bukan ahli nasab. Ente tukang tahu, tukang bikin tahu, tahu nggak bahan-bahan bikin tahu? Tahu. Kalau ada orang yang bilang bikin tahu itu pakai dodol, bener gak? Ente bakal komplain. Enggak, tahu itu dari geplak. Lebih salah lagi. Orang yang ahli tahu, yang tahu cara bikin tahu. Jadi kalau yang bukan ahlinya nggak bisa dan nggak boleh ngomong tentang cara bikin tahu. Harus orang yang ahli cara bikin apa? Bikin tahu. Paham ya? Ini sederhana ini analoginya. Apalagi bicara nasab yang mulia dari anak keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti an-nasabah. Diikutin penyanyi dangdut ngomong apa? Ngomong tentang nasab. Lihat tuh orang zaman sekarang. Benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu agama sama sekali, yang pada akhirnya mereka sesat dan mereka menyesatkan umat. Orang Jakarta khususnya, orang Bukit Duri khususnya, dari dulu cinta kepada para Habib, benar gak? Cinta, nggak ada yang benci sama Habib, nggak ada yang benci dengan Syarifah. Bahkan ulama kita memberikan warning, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnal khatimah. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Kiai Haji Ainul Yakin, mata'anallah bituli hayatih. Cium tangan dulu. Jadi ada orang yang membatalkan nasab tapi bukan apa dia? Bukan ahli nasab. Nah, kita orang-orang Bukit Duri dari dulu cinta kepada para habaib, kan begitu ya? Ulama bilang man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnal khatimah. Orang yang meninggal dunia membawa di hatinya kecintaan pada para habaib, matinya pastikan husnul khatimah. Kita kan minta kepada Allah dengan kalimat apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinul Islam. Minta mati husnul khatimah tapi lo benci sama Habib. Nggak boleh benci sama Habib, nggak boleh benci dengan Syarifah. Tadi ulama katakan man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnul khatimah, dan sebaliknya wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata su'al khatimah. Orang yang meninggal dunia di hatinya ada membawa kebencian dengan para habaib, yakini ya matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan sampai tuh su'ul khatimah memberatkan, sangat menakutkan. Makanya di hati kita jangan sampai ada benci dengan para habaib. Para jamaah sekalian, tadi di depan makam Nabi itu ada tulisan. Yang nyusun tadi siapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi sahib ratib. Apa kalimat tersebut susunannya? Nabiyyun azimun khuluquhul khuluqul lazi azzamar rahmanu fi sayyidul kutubi. Antum di sini udah ada haji umrah kan ya? Udah ada belum haji umrah di sini? Belum, nasib dong udah. Mudah-mudahan berangkat insyaallah ya. Berangkat insyaallah, mudah-mudahan. Kalau yang pernah haji umrah pas lewat makam Nabi, kita lewat tuh. Di depan makam Nabi ada sebuah tulisan. Yang nyusun tadi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi sahib ratib, dengan kalimat Nabiyyun azimun khuluquhul khuluqul ladzi azzamar rahmanu fi sayyidil kutubi. Seorang nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya Allah muliakan dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah muliakan,
Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Jangan akhlak Nabi, pangkat Nabi aja sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi punya pangkat sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Yang pertama adalah Nabi Musa waktu ingin menghadapi Fir'aun laknatullah alaih, berdoa kepada Allah dengan kalimat Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Minta kepada Allah agar Allah lapangkan dadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum minta Allah lapangkan dadanya, sudah Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah laka sadrak. Berarti kata para ulama menunjukkan ayat ini bahwa Nabi Muhammad pangkatnya sangat-sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Musa pada waktu ingin menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepaskan kedua sendalmu. Nabi Musa Allah perintahin buat lepasin kedua sendalnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Mi'raj dari langit pertama, langit kedua sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala masih mengenakan kedua sendal beliau. Sehingga para ulama mengatakan na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'zamu wa afdalu wa akramu minal malaikah wal arsy wal kursiyyi wa ghairiha minal makhluqan. Sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sendal Nabi aja lebih mulia daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi kalimatnya seorang nabi, nabiyun azimun khuluquhul khuluqul ladzi adzamar rahmanu fi sayyidil kutubi. Jadi nabi punya akhlak yang sangat mulia. Allah puji beliau dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Mana buktinya kemuliaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Al-Habib Ali Al-Attas sahibul Mashhad radhiyallahu taala anhu Ba'alawi, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Al-Qirtas Sarah Ratibul Attas bahwasanya pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar para sahabatnya, datang orang Arab gunung Arabi. Ada Arabi, datang Arab gunung sambil mengatakan dengan kalimat yang kasar, "Ya Muhammad, anta akdzabu min nisa'in dawati lahjah." Wahai Nabi Muhammad, engkau lebih berdusta daripada wanita-wanita yang pandai bersilat lidah. Mendengar demikian, marah dan geram seluruh sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar di zaman jahiliyahnya kumisnya baplang. Kalau beliau marah, itu kumis 40 orang yang badannya gede-gede nggak bisa apa? Nurunin. Di zaman jahiliyahnya tuh Sayyidina Umar, orang badannya gede tinggi. Beliau sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Sayyidina Umar pas masuk Islam, pas Nabi dikatakan demikian, beliau langsung bangun, mengeluarkan pedangnya, berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'ni aqtuluhu ya Rasulullah." Biarkan aku bunuh orang Arab yang tidak tahu siapa engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar udah siap ngebunuh orang Arab tadi yang ngatain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak nyuruh membunuh itu orang Arab gunung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, ama alimta kadal halimu ayyakuna rasulah?" Wahai sahabatku Sayyidina Umar, tidakkah kau tahu bahwa pangkat seorang yang sangat sabar hampir sama dengan pangkat seorang rasul? Dengar demikian, reda amalah daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini orang Arab gunung bukan pergi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
malah lebih mendekati lagi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil ngeluarin binatang buruannya seekor biawak, sambil ngomong dengan kalimat, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ma amantu bika, saya tidak akan beriman kepada engkau, tetapi wahai Nabi Muhammad, walau amana bika hadad dabbu amantu bika, kalau biawak yang saya bawa ini beriman kepada engkau, saya akan beriman kepada engkau. Nabi panggil tuh biawak, ya dabbu, wahai seekor biawak. Kira-kira biawak bisa ngomong nggak? Biawak bisa ngomong nggak? Nggak bisa ngomong, binatang, hewan. Pas Nabi panggil, fatakallama bilisanin arabiyyin fasihin mubin yafhamuhul qaumu jami'ah. Biawak bisa ngomong pakai bahasa Arab. Kan luar biasa itu. Kita dengar begitu kabur. Ada biawak bisa apa? Bisa ngomong pakai bahasa Arab. Nabi panggil, ya dabbu, wahai seekor biawak. Maka ini biawak nyaut dengan bahasa Arab, labbaik wassa'daik ya Rasulullah Rabbil Alamin. Kalau kita begitu, dengar biawak ngomong langsung apa? Langsung kabur, nyebrit. Ini biawak setan nih. Siluman nih. Kita ketakutan. Nabi panggil, biawak nyaut pakai bahasa Arab, labbaik wassa'daik ya Rasulullah Rabbil Alamin. Nabi tanya, wahai biawak, ila man ta'bud, kepada siapa engkau menyembah? Biawak ini menjawab, a'budullah, saya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti biawak ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi yang kedua bertanya kepada ini biawak, ya dabbu wa anaman, wahai seekor biawak, saya ini siapa? Maka ini biawak menyaut dengan bahasa Arab, anta Rasulur Rabbil Alamin wa khatamul anbiya'i wal mursalin, qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kadzdzabaka. Engkau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau penutup sekalian nabi dan rasul. Sungguh beruntung orang yang beriman kepada engkau, sungguh merugi orang yang mendustakan engkau. Ini Arabi yang tadinya benci dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebab akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah dan di hadapan sahabatnya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Lihat para jamaah sekalian tuh, Allah benar muji Nabi dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadanallah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.